chatnya sama siapa. Kalau chatnya sama cewek, cuman cowok cuma balas kayak gitu. Kalau kalian suka, cewek tuh nggak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami yang bernama Komunikasi Plus Plus. Apa sih sebenarnya yang kita bahas di podcast ini gitu loh? Di podcast ini kita akan coba berbicara banyak tentang komunikasi. Kita tahu komunikasi itu adalah sebuah kegiatan yang sangat penting. Kegiatan yang melibatkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, di sini kita akan bicara banyak tentang komunikasi plus-plus itu seperti apa. Saya Daeng Sanyoto, saya seorang praktisi periklanan. Di sini juga saya ditemani oleh Ibu Widya. Hai, saya Widya Noktiasari. Saya selaku dosen di salah satu universitas di swasta di Jakarta. Dan juga saya memang berkecimpung di bidang penelitian komunikasi. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Winda. Jadi kita banyak sekali, kita juga ada Mas Tri. Silakan Mas Tri. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tri Sumarman. Saya adalah seorang jurnalis. Saat ini saya adalah news producer salah satu TV nasional. Oke, dan kita punya Mas Wisnu. Halo deh semuanya, saya Febrian Wisnu, biasa dipanggil Wisnu. Saya seorang creative director. Oke, jadi kita berempat ini sebenarnya yang menarik adalah kita punya latar belakang yang berbeda. Saya dari segi komunikasi periklanan, Ibu Wida seorang pengajar, Mas Tri seorang jurnalis yang sangat tajam sekali analisisnya, dan kita punya Mas Wisnu, seorang creative director yang akan membahas dari point of view secara kreatif. Nah, inilah kenapa sebabnya kita berharap komunikasi plus ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan podcast yang lain. Karena kita diisi oleh narasumber-narasumber yang punya latar belakang yang berbeda. Jadi yang kita bahas nanti itu akan berbeda sekali. Bahkan mungkin bisa jadi kita akan berlawanan. Nah, ini menariknya di situ. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Langsung lempar aja. Apa menurut namanya? Oke, sekarang kita akan membahas, kita berkenal lebih dalam lagi dengan masing-masing narasumber kita, gitu loh. Kita mulai dengan Mbak Wida, gitu loh. Kira-kira komunikasi plus-plus ini apa sih yang dibahas di sini dari point of view Mbak Wida? Nah, sebenarnya komunikasi plus-plus yang di sini ya sama nih kayak judulnya itu jelajah komunikasi tanpa batas. Artinya kita melihat komunikasi bukan dari satu sudut pandang saja, tapi berbagai sudut pandang ya. Dari latar belakang yang beda-beda nih. Ada orang yang spesialis banget di bidang marketing, ada juga di bidang kreatif, ada juga jurnalis dan juga akademisi. Nah, kita lihat konten-konten apa saja dari siswa apa saja yang kita bahas nih di sini ya. Thank you Mbak Wida. Mas Tri, kira-kira komunikasi plus akan bahas apa nih kira-kira? Nah, kalau menurut saya kok selalu melihat plus-plusnya ya. Jadi ini ya, langsung lihat di ujung tuh plus-plus. Kenapa? Nah ini laki-laki. Kalau udah ngeliat plus-plus langsung plus. Jadi Ini ketahuan pengalamannya nih. Pengalamannya di plus-plus mungkin. enggak. Jadi kenapa saya melihat di plus-plus ini? Karena dalam saya kan di TV ya, kerja di TV. Ketika ada tulisan plus, berarti itu sesuatu yang bersifat lebih luas. Sesuatu yang bersifat lebih mendalam gitu ya. Jadi saya tuh berpikir bahwa komunikasi plus-plus ini adalah topik atau pembicaraan yang akan menunjukkan banyak hal tema-tema baru, tema-tema yang lebih mendalam dan mungkin akan melahirkan sebuah pemikiran baru ya, Pak Her ya. Insya Allah, menarik sekali. Dari sinilah mungkin akan menjadi berbeda nanti. Oke, teman-teman bisa lihat guys, bahwa ternyata dari point of view dua orang aja kita bisa lihat banyak sekali tema yang akan kita bahas sampai mungkin nggak akan ada habisnya nih. Sampai kiamat nggak ada habisnya, karena sampai kiamat pun, setelah kiamat pun kita masih berkomunikasi sama Tuhan. Betul. Ya kan? Itu pun juga ada caranya sendiri, jadi menarik sekali. Oh, sebelah Mas Wisnu, silakan. Dari seorang creative director, kira-kira kalau dengar nama komunikasi plus-plus, jelajah komunikasi tanpa batas, apa kira-kira topik-topik yang menarik dari segi kreatif? Oke, menarik ya. Menariknya adalah
Mungkin dari tadi teman-teman lihat saya cuma diem-diem aja ya. Karena ente diem tuh lagi mikir ini. Makanya ente diem. Mikir abinya apa ya? Oke. Ya tapi lebih kayak gitu. Gimana? Ketika teman-teman tadi ketawa, saya berpikir bahwa komunikasi plus itu menarik. Menariknya adalah saya orang visual ya. Jadi ketika mendengar plus yang keluar langsung di otak saya secara visual ya oke. Sama ternyata pikiran gue. Ini emang di kepala lagi katanya seperti ini. Maaf saya. Korban si plus ini. Korban si Apa itu? Apa? Bapak semua ini. Tapi ternyata ketika saya mendengar tadi dari Pak Her, Mbak Wida, dan Mas Tri, saya menyimpulkan bahwa komunikasi plus ini sebuah laboratorium gila. Di mana isinya ini akan membahas tentang ide-ide liar di bidang komunikasi gitu loh. Jadi sementara ini saya menyimpulkan adalah komunikasi plus ini adalah sebuah podcast yang akan membahas komunikasi dari sisi seni yang menghubungkan antara titik-titik yang tidak terlihat. Waduh. Filosofis sekali. namanya orang visual. Ente orang visual kebanyakan titik-titik garis-garis. Bapak ini kreatif direktur atau ini seorang filsuf tuh ya? Sebenarnya teman-teman. Ini panas dingin. Dingin udah keluar kan, Pak? Biasanya saya di belakang kamera, ini saya di depan kamera. Kenapa? Karena Anda biasanya cuma bicara secara komunikasi, tapi karena ada plus, yang biasanya ini ada 2 plus artinya ya gitu kalian harus lebih. Karena yang plus itu kayak membuat kita jadi semakin merinding. Oke, terima kasih ya Bisu. Teman-teman jadi sekali kan bahwa memang menarik sekali nih komunikasi plus ini. Jadi mungkin teman-teman sendiri juga bisa tahu bahwa kalau di kepalanya mendengar kata komunikasi plus pasti kan punya persepsi masing-masing gitu. Nah, itulah yang menarik yang kita bahas di sini gitu loh. Jadi silakan kalau nanti mau ngasih komen di ini juga silakan. Menurut teman-teman seperti apa sih namanya komunikasi plus gitu loh. Tapi menarik di sini baru 3 orang dan 4 orang aja di kita di sini kita udah bisa tahu bahwa ternyata banyak sekali topik yang bisa kita bahas di sini gitu loh. Bisa ekonomi, sosial, budaya sama komunikasi dengan sesama manusia, komunikasi dengan tumbuhan, dengan binatang, bahkan dengan yang lain gitu. Nah, ini menarik sekali dan itu topik yang sangat baik sekali. Oke, next kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang sebenarnya sebelum kita masuk ke topik akan lebih baik kalau kita mungkin tanya ke teman-teman sini ya. Kira-kira pernah punya masalah apa dari teman-teman sehingga akhirnya menyebabkan itu jadi masalah. Akhirnya berkembang menjadi sebuah perselisihan, sebuah kerugian gitu hanya karena sebuah komunikasi yang sebenarnya konyol lah gitu. Coba, silakan. Mulai dari Mbak Cantik ini nih, yang paling cantik di sini nih. Masalah apa ya? Bukan masalah sih sebenarnya. Apa kira-kira? Cuman pernah ada orang gitu kan, ketika waktu itu pas lagi pengen nyebrang di jalan, tiba-tiba orang itu kan melambaikan tangan nih. Ya biasalah, komunikasi non verbal. Begini, nah saking kepedean ya, disangka manggil, samperin dong. Ya Pak, ada apa? Enggak sih mau manggil itu, tukang ojek yang di belakang Mak, itu tolongin dong. Nah itu kan hal-hal yang membuat memalukan ya, memalukan bagi saya. Oke, memalukan. Nah, betul, artinya kalau ada orang kayak gitu kita pastiin dulu sih, validasi dulu. Dia bener gak sih nunjuk gue apa enggak gitu. Iya, dasarnya orang kegeeran ya, jadi langsung aja. Oke, menarik nih ya, jadi GR itu juga bagian dari komunikasi. Terlalu cepet feedbacknya. Menarik nih, coba Atri, tentang ngalamin apa nih? Kalau di dalam dunia jurnalistik saya banyak mengalami ini semua. Iya, tepatin ya. Tulisan yang paling menarik kira-kira. Saya pernah bermasalah ya, gara-garanya gitu. Saya ini kan biasanya liputan di politik hukumnya. Nah, suatu hari bos saya minta saya itu datang ke Kementerian Luar Negeri. Saya bukan anak HI. Ya kan? Saya orang jurnalistik biasa gitu. Artinya apa? Ketika saya ke Kementerian Luar Negeri, saya harus menggunakan pola pikir sebagai HI gitu ya, internasional. Dan tidak saya ke sana waktu itu yang di sana itu ada menterinya waktu itu masih Menteri Marty Natalegawa. Arti lah, maaf saya lupa belakangnya. Nah dia itu si Marty ini lagi bicara soal Libya. Waktu itu lagi Libya lagi ricuh gitu ya. Nah dia bilang seperti ini, untuk sementara
hubungan diplomatik kita dengan Libya itu kita hentikan karena adanya konflik. Nah, karena saya orang politik, saya menulislah berita hubungan politik, hubungan bilateral antara Indonesia dan Libya dihentikan gitu kan, di stop gitu ya, di stop. Saya bacanya, tahu nggak apa yang terjadi setelah berita itu naik? Berita itu naik, langsung masuk ke Antara itu media Indonesia ya, dan oleh Antara diambil di seluruh dunia waktu itu. Di mana Halgawa telepon ke kantor? Itu siapa yang ikutan goblok sekali gitu? Siapa itu yang goblok sekali? Iya. Saya bingung kan. Saya bingung kenapa gitu. Telepon lah kantor, telepon saya. Tri, kamu mus gimana sih gitu? Wah, ini kan bahasa diplomasi bang, bahasa dia apa namanya bukan dihentikan, sorry. Dia tuh bilang, nanti tuh bilang diputus sementara gitu kan. Saya bilang stop gitu ya. Tahu nggak? Kantor bilang kamu harus ketemu Marty gitu ya. Saya ketemu Pak. 1 jam saya bicara sama Menteri Pak. Sampai saya nggak tahu dia ngomong apa gitu. Itu persoalan bahasa gitu ya, persoalan kata gitu. Itu satu kata aja punya impact yang luar biasa ya. Betul. Out of words ya. Yes. Juga teman-teman nih bagian dari komunikasi yang baik seperti apa nih. Oke, kita dengar Mas Wisnu. Apa nih masalah lu, No? Masalah yang sama. Satu kata itu banyak makna. Satu kata banyak makna. Suka nih kalau ini filosofis nih Mas Wisnu nih. Coba yang sederhana dan terus terjadi berulang-ulang kali, apalagi di bidang saya. Ketika saya melakukan sebuah project, pasti kan ada grup WhatsApp ya. Ada grup WhatsApp yang khusus internal, ada yang sama klien. Nah, kadang ketika sama klien, ada tim kreatif, mungkin dia ngasih ide di situ. Ketika dia ngasih ide, saya jawab oke, gitu. Nah, oke ini ternyata untuk beberapa orang artinya beda-beda nih. Oke. Ya. Untuk tim kreatif saya yang dia ngasih ide, oke-nya saya itu mungkin menurut mereka, oke, bagus nih lanjutin. Ya kan? Menurut klien, kok oke doang sih? Gitu. Oh pasif banget sih nih orang. Gitu kan? Ya. Untuk orang yang di lapangan, oke itu, wah udah nanti gua kerjanya kayak gitu. Ya. Sedangkan menurut saya, yang balas oke maksud saya itu, oke gue pikirin dulu ya. Kan maknanya beda-beda nih. Gini. Jadi pun satu kata aja bisa diinterpretasikan macam-macam ya. Betul. Kata bisa merubah ini, wah luar biasa. Betul, karena persepsi orang terhadap makna itu berbeda-beda. Terkadang orang itu memaknai suatu pesan itu tergantung dari mood juga, Pak. Betul. Kadang itu, terutama pesan dalam misalkan WhatsApp lah atau chat. Itu kadang-kadang kita mau klarifikasi aja melalui chat itu belum tentu diterima dengan baik, Pak. Tergantung moodnya nih. Saya setuju dengan emoticon. Iya. Bukan yang ketawa nembak, ketawa ini sebenarnya senang atau nyindir atau segala macam bisa jadi kayak gitu kan? Ya mungkin oke itu tadi gitu ya Mas Wisnu ya maksudnya ya. Ya tapi kita yang di belakang kamera ya emang nggak terbiasa ngomong. Jadi ketika kita mau balas chat, ketika banyak omong takutnya salah. Oke. Makanya kita balas kadang pakai satu kata atau bahkan cuma pakai emot gitu loh. Jempol itu yang sering kita pakai. Paling aman ya. Tapi tergantung dulu chatnya sama siapa. Kalau chatnya sama cewek, cowok cuma balas kayak gitu. Kalau suka, cewek itu nggak suka. Cewek nggak suka. Nah, kalau cowok balas kayak gitu kan cewek pasti bakalan panjang, satu paragraf. Iya, kalau cewek ngebalas bisa satu paragraf. Kalau cowok cuma oke, ya kan, nyebelin. Oke. Saya punya pengalaman nih, Pak. Waktu itu saya korlip ya di salah satu TV swasta gitu ya. Nah, si reporter ini, saya tugaskan seorang reporter. Terus, saya lupa tuh percakapannya apa. Terus dia tanya sesuatu, entah gimana, saya jawab, blonde. Blonde. Gitu ya. Blonde, gitu itu kan bahasa aja. BLON. Iya. Dia pikirnya blonde. Ya, blonde. BLON. Blonde gitu ya. Tahu nggak? Reporter itu nangis. Datang nangis kamu. Apa masuk kamu bilang? Saya nggak pernah kemana-mana. Saya bingung. Kenapa? Ya kan? Ternyata setelah saya baca lagi itu saya blon, Pak. Blon gitu. Iya benar sih. Iya gitu.
ngomongnya dia itu berubah. Iya, jadi berubah gitu tulisan. Kata berpengaruh. Gitu Asal kan. belum jadi belum. Ternyata saya tulisnya blow on gitu ya. Padahal maksud saya adalah belum. Gitu ya. Dan Karena itu sibuk ada waktu ya, aja. mungkin Typo-nya itu typo atau seperti Ah, apa? ini menandakan apa? Anda menandakan Anda selalu kerja cepat. Ketika tadi miskomunikasi, Anda cepat untuk menyebarkan informasi. Sekarang Anda cepat untuk mengetik. Sehingga saking banyaknya belum jadi belum. Itu bahayanya komunikasi ya. Bayangin kalau dia banyak sekali gesture saja juga bisa berpengaruh ya. Betul, kan? betul, Suara Pak. berpengaruh, bahasa tubuh, mimik luar biasa, apalagi kata-kata gitu ya. Nanti yang menarik nih, saya juga punya pengalaman yang menarik. Jadi waktu itu saya punya restoran kan. Waktu itu restorannya lagi rame. Saking ramenya jadi tukang parkir tuh sibuk gitu loh. Karena tukang parkir sibuk, akhirnya saya ngebantu ini gitu. Saya bantuin parkir gitu kan. Nah, terus ada dua orang, yang satu ngambil motor, yang satu lagi nunggu di luar. Nah, akhirnya pas sudah keluar itu, motornya mau keluar, saya arahin gitu loh. Terus penumpangnya yang ada di luar itu, saya bilang, hati-hati di jalan ya Pak. Dia jawabnya apa? Saya udah bayar sama satpam. Saya bingung. Saya bilang hati-hati di jalan Pak. Kenapa saya udah bayar sama Bapak itu? Asik. Oh mungkin saya disangka tukang parkir yang mintain uang gitu. Bayangin saya ngomong baik-baik. Hati-hati di jalan Pak. Saya udah bayar sama Bapak itu. Jadi saya bilang tadi, oh iya Pak, kenapa makasih. Saya juga nggak minta uang sama sekali. Karena ya pasti tukang parkirnya udah mintain uang gitu. Bisa jadi seorang bukan kesal sama tukang parkirnya, dia bisa ada masalah di tempat makan tadi. Nggak tahu lah. Sehingga Pak, hati-hati di jalan sudah bayar. Jadi even ya teman-teman bisa tahu kan ngomong apa dijawabnya nggak ada hubungannya tiba-tiba marah gitu loh. Saya udah bayar sama Bapak itu. Saya mikir mungkin disangkain saya minta uang parkir lagi dengan bahasa yang lebih sopan kali dia gitu. Dan bayangin kan menarik sekali sebenarnya, banyak sekali salah Understanding atau komunikasi. communication gitu loh, dan itu benar-benar membuat hidup kita menjadi lebih sulit gitu. Nah, disinilah sebabnya kenapa dari berbagai bukan masalah ya, hal-hal konyol tadi yang dilakukan oleh teman-teman kita semua di sini, kita bisa melihat bahwa topik kita bisa akan sangat banyak sekali. Jadi jelajah komunikasi tanpa batas itu memang benar-benar tanpa batas, karena komunikasi memang tanpa batas gitu. Oke, jadi teman-teman semua, kira-kira itulah kenapa kita membangun sebuah podcast yang namanya Komunikasi Plus Plus gitu loh. Jadi kita berharap di sini semua masalah komunikasi bisa kita bahas, kita jadikan solusi, kita cari jalan keluarnya sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi gitu. Nah, sekarang sebelum ditutup, saya pengen minta masukan pendapat dari teman-teman kita semua di sini gitu loh. Kalau dalam satu kata, dan tolong dijelaskan supaya teman-teman semua bisa tahu ya, komunikasi dalam satu kata apa nak? Pak Wida deh. Simbol. Simbol. Maksudnya gimana? Kira-kira gimana? Maksudnya simbol itu Harus dijelasin. komunikasi Jelasin dulu. Simbol ya. Simbol itu kenapa? Simbol ya. Kira-kira gimana Pak? Simbol. Tanpa kita ngomong aja, ketika kita entah berjalan, bergerak, mimik aja udah menandakan kita itu udah ada pesan yang disampaikan. Berarti simbol, sesimpel itu sih simbol. Jadi komunikasi ada presentasi dari sebuah simbol. Sebenarnya. Simbol, apapun itu. Ini kayak misalnya komunikasi plus plus, kita lihat gambarnya aja itu simbol. Ada Plus plus. gambar, Artinya di situ ada suara. komunikasi yang disampaikan. Bahwa berarti komunikasi ini Audio, membahas visual, ya. terkait dengan plus plus. Oke. Artinya melebihi tadi. Luar ya kan? biasa, simbol. Aspek. Teman-teman, komunikasi adalah simbol. Makanya harus punya simbol yang baik kalau mau jadi komunikasi yang baik. Pasti Mbak Wida. Mas Tri. Dulu aku masih bingung. Masih mikir. Masih mikir. Ternyata nggak gampang ya. Gak gampang bos. Menyimpulkan memang hal yang paling sulit ya. Kasih yang filosofis dulu. Filosofis dulu. Silakan. Satu kata bisa. Satu kata. Komunikasi itu apa? Visual. Mengerikan ya. Jadi gimana? Itu ya. Ini balik lagi ke permasalahan saya ya. Nah, Dalam arti, saya nggak banyak omong,
saya selalu sulit. Ini harus ngomong apa sih gue? Nah, Bener gak? Nah jadi gue membayangkan bahwa ada tapi pesan secara visual. berarti apapun bisa divisualisasikan. Ya orang aja tuh ya nggak usah mengeluarkan suara untuk berkomunikasi, tapi dengan kita menampilkan visual-visual aja orang udah paham. Jadi mungkin nanti suatu saat akan ada podcast hening, tapi isinya hanya visual-visual aja semuanya. Oke, jadi bahasa visual itu menurut wah luar biasa nih ya. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahi kayak ini ya, membangun theater of mind gitu ya, memvisualkan ada suara gitu, wah ya kan, visualnya harus digambar gitu ya. Ada suara jintek jatuh, nih kayaknya ada maling atau gitu ya. Wah, tarik simbol visual. Oke, teman-teman luar biasa. Kita lihat sekarang dari seorang investigator jurnalis. Pasti Kalau aku kayak ya, ini. komunikasi itu bagi saya adalah kabar. Kabar. Jadi ya sesuatu yang diinformasi disampaikan gitu ya. Karena sesuatu yang diinformasikan itu atau yang disampaikan itu aja jadi serius. Itu apa akan membawa apa namanya interpretasi yang berbeda. Walaupun apa ya, gimana ya bahasanya? Gimana ya? Jadi apapun. Jadi apa kabar itu mengandung banyak hal ya teman-teman ya. Kabar itu bisa apa namanya, kabar baik ya kan, bisa juga buruk, bisa juga biasa aja gitu. Itu tergantung bagaimana nanti kabar itu disampaikan gitu. Bagaimana kabar itu disampaikan, dan jurnalis dalam hal ini sangat berperan dalam menghasilkan sebuah kabar itu. Kabar apa yang paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah kabar yang sehat, teman-temannya. Kabar yang sehat itu apa? Kabar yang bisa mengcounter informasi-informasi yang tidak sesuai, yang banyak sekali beredar di era post-truth ini, Menarik. di era media sosial ini gitu ya. Itu seperti itu. Mungkin kayak berkomunikasi artinya berkabar. Yes. Seperti itu kira-kira ya. Ya. Kalau kita berkabar sudah komunikasi gitu. Wah, Ya, itulah pokoknya. biasa sering. Kalau udah nggak ada kabar nggak usah komunikasi lagi sama gue ya. Iya. Gitu, misalnya seperti itu ya. Aduh. Ini menarik sekali. Ini teman-teman juga pasti tahu ya. Kalau menurut teman-teman sendiri komunikasi dan satu kata pasti ada sendiri masing-masing ya. Gitu. Ada. Karena kalau bagi saya komunikasi adalah kehidupan. Wih, berat Filosofi ini. lagi, lebih dalam lagi kayaknya nih. Berat. Berat, Bos. Ternyata mendefinisikan komunikasi tergantung umur ya. Bener tergantung umur Udah loh. teman-teman nih. Jangan nanya saya. Langsung ngomongin komunikasi adalah kehidupan. Gimana? Ada simbol, Ya. ada kabar, ada visual, dan ada tentang kehidupan gitu. Jadi silakan teman-teman seperti apa, open aja. Jadi kita sudah membahas topik-topik yang luar biasa hari ini gitu loh. Bahwa hanya dengan kata komunikasi aja bisa diartikan, bisa diinterpretasikan lebih ke banyak hal gitu. Oke, Tapi ada yang kurang, Pak. apa ya? Ketika tadi menyebutkan kehidupan, saya belum dapat nih. Kenapa komunikasi itu dikatakan kehidupan? Oke, Ya, sebenarnya sesimpel karena tanpa komunikasi nggak ada kehidupan. Sesimpel. Benar aja itu. Karena tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak berkomunikasi. Even yang namanya virus, yang sekecil apapun gitu, even yang namanya planet gitu. Yang menurut saya matahari bersinar, menyinar, sinarnya itu adalah sinar kehidupan bagi saya. Itu sebuah komunikasi menurut saya gitu. Itu luar biasa, bayangin seperti dia bisa, apalagi kita sama makhluk hidup yang bisa bergerak. Gitu. Betul. Perluan teman-teman. Keren. lah pokoknya. Jadi, Oke, itu tadi satu kata tentang komunikasi dari teman-teman yang di sini. Ya, teman-teman silakan tolong tulis satu kata menurut pendapat teman-teman sendiri. Komunikasi dalam satu kata apa? Di kolom komen di bawah ini ya. Kita lihat sama-sama. Nanti yang menarik yang kita bahas. Jangan lupa karena kita juga punya akun sosial media dan di situ kita bahas semuanya. Dan ide yang menarik akan kita jadikan topik untuk kita bicarakan ya di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu semuanya. Take care teman-teman. Bye-bye.